Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Belakangan ini vape atau rokok elektrik udah jadi pemandangan yang biasa banget. Kelihatannya keren, uapnya tebal, dan katanya sih lebih aman dari rokok konvensional. Tapi apakah beneran begitu? Kita perlu jujur dan melihat apa sih yang sebenarnya kita hirup ke dalam paru-paru. Percaya atau enggak, di balik kabut yang wangi itu, tersembunyi zat-zat yang bahayanya enggak main-main. Bahkan beberapa di antaranya bisa bikin kita mikir dua kali buat nyedot lagi. Siap guys, kita bedah satu persatu. Satu, senyawa VOC, tamu tak diundang yang merusak. Kita mulai dari yang pertama, VOC atau Volatile Organic Compound. VOC ini sekelompok senyawa kimia organik yang mudah menguap jadi gas, bahkan pada suhu ruangan. Gampangnya mereka ini adalah tamu tak diundang yang datang bersama uap vape. Cairan vape yang sering kita sebut liquid mengandung propilen glikol dan gliserin nabati. Nah, saat alat vape dipanaskan, propilen glikol ini akan terurai dan menghasilkan VOC, seperti formaldehida dan asetaldehida. Dampak VOC ini beragam banget. Paparan jangka pendek aja bisa bikin mata, hidung, dan tenggorokan iritasi, bikin kita sakit kepala, atau bahkan mual-mual. Kalau paparan ini terjadi terus-menerus dalam jangka panjang, siap-siap, karena VOC berpotensi merusak organ vital kayak hati, ginjal, hingga sistem saraf kita. Paru-paru yang seharusnya bersih, malah kedatangan zat-zat aneh ini. 2. Aerosol, bukan sekadar uap air biasa. Kebanyakan orang mikir, uap vape itu cuma uap air aja, seperti air yang mendidih. Salah besar. Yang kita hirup itu namanya aerosol. Aerosol adalah campuran partikel padat atau cair yang sangat kecil, melayang di udara. Bayangin partikel-partikel super mini ini ukurannya jauh lebih kecil dari debu biasa yang bisa kita hirup sampai ke sudut terdalam paru-paru. Di dalam aerosol inilah semua bom waktu tersembunyi. Mulai dari nikotin yang bikin kita kecanduan, bahan perasa kimia, hingga sisa-sisa senyawa yang sudah kita bahas tadi. Karena ukurannya yang super kecil, partikel-partikel ini bisa melewati pertahanan alami paru-paru dan langsung mengendap. Beberapa zat berminyak di dalam aerosol bahkan bisa memicu kondisi serius yang disebut lipoid pneumonia, yaitu paru-paru yang tersumbat oleh tetesan lemak, menyebabkan peradangan dan kerusakan. Serem kan? Padahal di luar kita lihatnya cuma kabut wangi biasa. 3. Formaldehida, si pengawet jenazah. Nah, ini dia poin yang paling bikin merinding, formaldehida. Banyak orang kenal formaldehida sebagai bahan yang dipakai untuk pengawet jenazah atau di industri kayu lapis. Ya, zat yang sama. Formaldehida diklasifikasikan sebagai karsinogen, artinya punya potensi kuat memicu kanker pada manusia. Gimana caranya zat seberbahaya ini bisa ada di vape? Sederhana, ketika cairan propilen glikol dan gliserin dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, terutama kalau kita chain vape atau perangkatnya disetel terlalu panas, proses kimia yang terjadi akan menghasilkan formaldehida. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, uap vape bisa menghasilkan formaldehida dengan kadar yang lebih tinggi daripada rokok konvensional. Formaldehida ini bisa merusak sistem pencernaan, kulit, paru-paru, dan paling parah, berisiko menyebabkan kanker nasofaring dan leukemia. Intinya kita memasukkan zat yang dipakai untuk mengawetkan mayat ke dalam tubuh hidup kita sendiri. 4. Partikel timah dan nikel, logam berat dari koil. Terakhir, bahaya yang seringkali luput dari perhatian, logam berat yang berasal dari alat vape itu sendiri. Vape bekerja dengan memanaskan liquid menggunakan koil atau kawat pemanas. Koil ini biasanya terbuat dari berbagai logam, termasuk nikel, kromium, bahkan kadang ada kandungan timah di dalamnya. Saat koil ini dipanaskan berulang kali, partikel-partikel kecil dari logam-logam ini bisa terlepas dan ikut terhirup bersama aerosol. Apa bahayanya? Logam berat seperti timah dan nikel bersifat toksik. Timah, jika terakumulasi dalam tubuh, bisa merusak otak, ginjal, dan sistem saraf. Sementara itu, nikel dan kromium juga berpotensi menyebabkan kanker paru-paru dan memicu alergi pada sebagian orang. Bayangkan, selain zat kimia dari liquidnya, kita juga menghirup serpihan-serpihan logam dari alat yang kita pakai. Ini adalah risiko ganda yang membuat vaping jauh dari kata aman. Aku ulangi, jauh dari kata aman. Aku ulangi lagi, jauh dari kata aman.
Setelah kita bedah isinya, jelas banget kalau vaping itu bukan sekadar uap air wangi pengganti rokok. Di dalamnya ada VOC yang iritatif, aerosol yang membawa partikel berbahaya hingga ke ujung paru-paru, formaldehida si pemicu kanker, sampai partikel logam berat yang beracun. Mengurangi bahaya rokok tembakau memang penting, tapi menggantinya dengan bahaya lain yang belum sepenuhnya kita pahami dalam jangka panjang, jelas bukan solusi. Kesehatan itu investasi, bukan permainan. Jadi sebelum kamu ngedrift uap tebal lagi, coba deh ingat 4 poin ini. Sudah siapkah paru-paru kamu menampung semua tamu tak diundang yang bersembunyi di balik kabut wangi itu? Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat soal ini, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak orang yang aware. Sampai jumpa di video berfaedah selanjutnya.